Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA, SMK kelas 11. Bab 1. Perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. KIKD 3.12 menganalisa makna Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Marilah kita mulai saja dengan pelajaran yang pertama, yaitu taat pada aturan. Pengertian taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, ulul amri atau pemimpin dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah pedoman, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Menganalisa makna Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita baca ayat ini perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri, dan ulil amri atau pemimpin, minkum, di antara kalian. Fa in, maka jika, tanaza'tum, kalian berselisih, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalinya, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan rasul. In kuntum, jika kalian, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu, dan lebih mulia, ta'wila, kesudahannya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, kandungan ayat tersebut antara lain, yang pertama adalah agar umat Islam mentaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin atau penguasa di antara mereka.
Yang kedua, agar umat Islam mentaati semua aturan Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati tanpa ada tawar-menawar. Yang ketiga, umat Islam diperintahkan mentaati para pemimpin selama mereka menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya serta dapat berlaku adil dalam mengemban amanah kepemimpinannya. Selanjutnya, hadis tentang taat aturan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Abdirrahmani an Ali anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis ini menegaskan tentang bahwa batasan ketaatan kepada manusia adalah sepanjang perintah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan bukan untuk berbuat maksiat. Selanjutnya, akibat tidak taat aturan. Inilah akibat buruk yang bisa terjadi. Akibat buruk akan terjadi bila seseorang atau masyarakat, bahkan suatu negara yang tidak patuh pada aturan. Antara lain, yang pertama, tidak adanya kepastian hukum, sehingga hukum jadi bahan permainan penguasa dan orang yang kuat saja. Yang kedua, akan terjadi kekacauan dan tindak kejahatan di mana-mana. Yang ketiga, akan melahirkan pengadilan jalanan dan main hakim sendiri. Yang keempat, akan selalu timbul sikap curiga mencurigai satu dengan yang lainnya. Yang kelima, terjadi hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Dan yang keenam, mengikis sifat solidaritas dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Manfaat dan hikmah taat aturan. Bila peraturan ditaati dan ditegakkan, maka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Di antaranya, 1. Timbul ketenangan dan ketentraman batin pada setiap individu atau masyarakat yang mentaati hukum. Yang kedua, melahirkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, sehingga hukum dan aparat penegaknya menjadi berwibawa. Yang ketiga, dengan sendirinya timbul kesadaran untuk bersama-sama mentaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, akan mendatangkan sikap saling menghormati dan menghargai hak-hak sesama. Yang kelima, terciptanya keadilan tanpa adanya rasa saling curiga terhadap sesama. Yang keenam, menumbuhkan sikap sosial untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang ketujuh, terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap taat aturan. Apa yang harus kita lakukan? Perilaku yang mencerminkan sikap taat aturan. Yang pertama, gemar menuntut ilmu agar dapat memahami dan melaksanakan semua aturan yang berlaku. Yang kedua, beribadah dan mentaati Allah serta Rasul-Nya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Yang keempat, mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kelima, mematuhi dan mentaati orang tua serta peraturan yang berlaku di rumah tangga masing-masing. Yang keenam, bergaul di tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Demikianlah materi taat pada peraturan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih telah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.